Halo Sobat Cuaners, jumpa lagi bersama saya di Profesor Cuan. Di part 2 ini saya akan membahas mengenai mengapa masyarakat itu terjerumus ke dalam binary option, terjerumus ke dalam binary option. Mengapa masyarakat terjerumus? Oke, jadi kan tahun kemarin kan itu terjadi pandemi COVID yang sangat membuat ekonomi masyarakat Indonesia itu menurun gitu. Jadi banyak karyawan di PHK, banyak bahkan saham juga banyak yang anjlok, dan pada akhirnya orang-orang tuh ingin mencari kayak pekerjaan lain lah yang, dan binary option itu terlihat sangat menarik karena ya sangat simpel gitu, kita tinggal pilih atas atau bawah, nanti kalau harganya sesuai kita untung gitu. Ya begitu pula ya, banyak sih di masyarakat itu banyak yang pindah ke kayak paper asset, dan banyak yang di pasar modal juga pada beralih ke sana gitu, dan mendadak dunia seperti itu menjadi sangat booming waktu itu. Tapi masalahnya binary option ini sangat misleading. Jadi sebenarnya masyarakat itu tahu nggak sih kalau binary option itu judi gitu ya. Kalau misalkan Anda sudah tahu dan siap dengan segala risikonya, ya sudah gitu. Tapi kalau Anda tidak tahu dan Anda pikir ini trading, dan Anda pikir ini salah satu instrumen investasi yang sah, ini nih yang perlu diluruskan dan perlu diperjuangkan agar pikiran Anda ini tidak salah gitu memahami binary option. Karena juga peran afiliator ini tuh sangat sangat signifikan lah perannya gitu dalam membuat binary option ini seolah-olah menjadi sebuah trading yang sah gitu, sebuah trading yang seperti forex, saham, option, futures, dan lain sebagainya, seolah-olah seperti itu ya. Karena opini kita tuh seringkali tuh digiring loh, kayak mereka melakukan flexing gitu, pamer kekayaan, beli mobil ini diceritain, oh ada kisah inspiratif, dulu susah terus karena mengenal trading jadi sukses gitu. Terus dari kesuksesannya mereka membuat bisnis-bisnis yang lain, mereka dirikan PT, mereka mereka buat kayak kedai kopi, atau mereka bagi-bagi giveaway gratis kepada followernya gitu. Ini kan salah satu upaya penggiringan opini masyarakat agar oh saya ini loh sukses dari binary option gitu. Dan selain itu juga permainan kata atau penamaan juga sih. Mereka kan kaya bilangnya tuh dari trading, bilangnya tuh dari trading, padahal kenyataannya mereka tuh dari afiliasi gitu loh. Terus judi juga jadi trading, tapi saya nggak tahu ya apa para afiliator ini menyadari kalau binary option itu judi ya, platform judi emang. Apalagi mereka tuh juga menyebut dirinya sebagai profesional trader, harusnya juga bukan profesional trader sih, profesional afiliator. Ya kalau profesional trader yang ngasih sertifikasi profesional itu siapa coba, lembaganya siapa? Paling ya sebutan mereka sendiri gitu. Terus lanjutnya ini nih yang cukup cukup mencengangkan lah. Kita lihat ini bagi hasil setiap broker ini, bagi hasilnya setiap broker ini
kita lihat ini IQ option bagi hasilnya 50%, ini bagi hasil terhadap afiliatornya gitu. Binomo mencapai 70%, Olimtrade 60%. Ini kan ini kan sangat, ya kita nggak tahu ya mekanismenya di balik situ tuh bagaimana. Kita anggap saja ini seolah-olah para afiliator ini tuh ya kayaknya dari bagi hasil, tapi kita nggak tahu uang bagi hasilnya itu dari mana gitu. Tapi mestinya kalau perusahaannya binary option seperti ilustrasi saya yang kemarin, ya dari member yang depo, mestinya member yang loss uangnya diambil, ya secara otomatis uangnya itu masuk ke dalam brokernya, terus baru dibagiin ke afiliator yang memasarkannya gitu. Terus peran media juga gitu loh, peran media kayak sosmed, saluran TV, terus diundang dengan artis-artis atau tokoh kan ya cukup, trafficnya tuh cukup keras gitu, cukup ratingnya juga tinggi ya. Bahkan sosial media tuh kayak ya di video dipotong-potong di TikTok, di IG Reels kan bahas kayak binary option banyak. Apalagi terus mereka juga flexing juga nih para afiliatornya di sana. Afiliatornya ini juga ya ada yang diundang di saluran TV, ada yang kolaborasi di podcastnya artis gitu. Itu kan ini tuh kayak membuat mindset masyarakat kayak percaya gitu loh, kayak meyakinkan sampai masuk TV, sampai diundang ke sana sini gitu. Dan mereka memperlihatkan tradingnya di channel YouTube-nya tuh kalau seolah-olah sangat menarik gitu loh. Terus masyarakat mana coba yang tidak tergiur sama hal seperti ini gitu loh. Kita tinggal kayak pencet-pencet kalau waktunya kalau sesuai nanti untung. Kalau cuma sesimpel itu, nggak ada potongan pajak, nggak ada potongan admin waktu withdraw, masyarakat mana coba yang nggak tergiur. Sebenarnya gini sih alur sederhananya, kenapa binary option itu judi. Kalau Anda belum menonton video yang pertama saya, itu penjelasannya cukup panjang gitu, dan saya rasa itu sudah cukup jelas kalau binary option itu judi. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, tidak ada barang yang ditransaksikan gitu. Kita tidak melakukan transaksi apapun di dalam binary option, itu nggak ada. Dan berarti secara produknya ini binary option ya judi. Nggak bisa kalau binary option diedukasi pakai analisa ya udah jadi bukan judi gitu ya. Barangnya aja judi, berarti kalau Anda tebak-tebakan Anda ya juga berjudi gitu. Anda pakai analisa ya Anda berjudi dengan strategi, dan Anda menjadi handal untuk berjudi. Tapi kan tetap saja kan yang menjadi poin ini, Anda tetap berjudi gitu. Berbeda dengan trading forex, misal kita tuh melakukan transaksi dengan per mata uang asingnya itu nyata gitu loh, enggak. Dan kita keuntungannya tuh dihitung bukan dari atas atau bawah, tapi pipsnya, pergerakan pipsnya gitu. Kalau misal kita ambil buy tapi naiknya tinggi banget ya kita dapatnya banyak, naiknya dikit ya kita dapatnya dikit gitu. Kalau kita ambil sell juga, kalau turunnya banyak banget juga dapatnya banyak gitu. Dan kalau forex sekalipun kalau tebak-tebakan ngawur, itu ya cara main Anda itu berjudi sebenarnya. Anda seperti berjudi, meskipun favoritnya ini bukan judi. Tapi kalau Anda pakai analisa dan edukasi yang baik dan memahami resikonya, berarti Anda trader forex yang handal, trader dengan strategi, dan ini patut disebut dengan trader. Nggak ada kalau binary option trader, itu nggak ada, itu gambler namanya, bukan trader. Karena dari platformnya adalah dari platform binary option ini udah disebut judi. Mau pakai tebak-tebakan, mau pakai analisa, tetap saja judi.
Tapi kalau forex atau saham kita mau trading, ya kalau tebak-tebakan cara main kita itu berjudi. Tapi kalau kita pakai analisa yang baik dan edukasi yang baik serta memahami resikonya, berarti kita orang yang bijak, kita bisa disebut trader yang baik, kita punya pengetahuan pasar modal yang baik gitu. Anda kalau masih menyebut binary option itu bukan judi karena pakai analisa, itu gak waras, sumpah gak waras. Nah ini nih pasal yang bisa menjerat afiliator. Kan gini, binary option, maksudnya afiliator binary option ya yang saya maksud ini, bukan afiliator Shopee atau afiliator yang lain, bukan. Kalau afiliator binary option itu kan tidak transparan gitu, bahwa mereka mengajarkan kekayaan yang didapat itu dari binary option, dari trading binary option gitu, yang mana trading binary option itu ya judi. Binary option itu judi, mau mereka pakai edukasi, mau pakai analisa, mau pakai uang dingin, mau pakai kelas VIP, ya mereka tetap saja mereka tuh mengajarkan yang namanya judi. Ini itu judi binary option itu judi. Dan kalau mereka mengajarkan judi, barang siapa tanpa mendapat izin dan sengaja menawarkan untuk pencarian, ini bisa dijerat pasal 303 KUHP bos. Jadi afiliator binary ini bisa dijerat karena pasal 303 KUHP. Karena apa? Mereka mengajarkan judi gitu. Dan mereka juga bisa dijerat pasal penipuan karena mereka mengajarkan sesuatu yang salah, terjadi misleading gitu loh. Binary option disebut trading. Dan ini masyarakat tahu nggak gitu, menyadari nggak kalau binary option itu judi. Jangan-jangan karena mereka mengubah kata-katanya menjadi trading, ini masyarakatnya jadi salah persepsi dan mereka mikirnya investasi. Alhasil ketika mereka loss, mereka tuh kayak masih merasa ada harapan lah di sini karena ini tuh bukan judi gitu loh. Coba kalau dari awal mereka tahu kalau ini judi, pasti, saya yakin pasti kalau mereka loss pasti stop. Dan nggak mungkin masyarakat Indonesia tuh mau dengan PD-nya dan mengungkapkan kalau ini judi, dengan percaya diri menyatakan dirinya berjudi. Itu saya gak yakin kalau masyarakat Indonesia seperti itu. Karena ya afiliator binary ini loh, judi diubah jadi trading itu udah bisa membuat masyarakat itu salah persepsi gitu. Dan ini yang perlu diluruskan dan ini yang perlu diajarkan gitu. Judi itu bukan karena dia nggak diedukasi atau apa, tapi platformnya itu judi, cara mainnya itu judi gitu loh. Kayak ilustrasi yang di video pertama saya, coba Anda nanti lihat itu lengkap. Jadi alurnya gini, karena binary option itu judi dan ini dinyatakan ilegal dengan negara dan diajarkan diganti nama dengan trading, ini kan penipuan sebenarnya. Ini penipuan yang besar. Saya nggak peduli kalau misalkan member itu loss atau profit ya. Maksudnya gini, afiliator itu kayak masih bisa menyangkal kalau dirinya itu tidak membuat loss atau rugi membernya gitu. Tapi afiliator tidak bisa menyangkal kalau memang terbukti binary option itu judi. Mereka nggak akan bisa menyangkal kalau mereka tidak mengajarkan. Mereka tuh mengajarkan terang-terangan judi loh di YouTube, itu sangat berani menurut saya. Dan pemerintah sayangnya tuh tidak menyadari ini gitu. Nah itu kita tuh sekarang berupaya bagaimana meyakinkan pemerintah regulasi terkait kalau ini tuh, kalau orang-orang ini tuh sebenarnya agen perjudian. Udah gitu, kalau mereka menjadi agen perjudian, mereka akan dijerat pasal ini gitu. Dan mereka bisa dijerat pasal penipuan karena mengganti judi jadi trading itu. Maka dari itu saya mengajak
teman-teman sekalian ya, untuk apa, ayolah kita kumpulkan data, ayo kita coba bersatu gitu dengan mengumpulkan data di Google Form ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Ini ya, oh ini saya tadi coba main binomo, ini saya coba chat adminnya ini give Google Formnya ya, ini yang questionnaire survey binary option. Jadi saya minta kepada rekan-rekan sekalian gitu, kalau dengan kerelaan hatinya mengisi data ini gitu, dengan tujuan ya agar kita punya pusat data yang bagus gitu, kita punya koordinasi data yang bagus gitu, dan nanti agar masyarakat itu tahu ya sebenarnya pada binary option itu, dan biar bisa nanti kayak channel YouTube ini tuh bisa dipercaya tuh objektivitasnya gitu dalam menyatakan pernyataannya dan pendapat, dan bisa kayak berguna sebagai bukti apabila pihak berwajib itu membutuhkan. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian, kita isi kuesioner ini, ada nama kalian, pekerjaan, ini berikan pertanyaan, apakah Anda sebelumnya masuk ke dunia binary option menyadari kalau judi. Kita kan nggak tahu masyarakat kita tuh sebenarnya gimana gitu, kebanyakan seperti apa, atau mereka mengiranya ini trading gitu. Terus apakah Anda tetap menginvestasikan? Ini pertanyaan, nanti bisa kalian buka sendiri. Nah ini ada pertanyaan nominal apakah, dan ini saya minta tolong kalau Anda mengisi ini bertanggung jawab dengan mengupload bukti gitu, dan saya minta buktinya itu apa adanya, tidak dibuat-buat atau dimanipulasi gitu. Dan link ini nanti kalau misalkan udah kalian isi ya, misal saya isi ini di 25 karyawan bank, misalkan tidak, misalkan gini ya, kita gini, misalkan gini ya, nanti kalau kalian udah mengisi ini gitu, kita upload apa ya, kita upload ini misal, nah nanti ini ada apa, tampilan grafik yang nantinya bisa dipantau kita semua ya, kalau kita pengen mantau perkembangannya masyarakat itu seperti apa. Jadi ini bisa disajikan nanti berapa persen yang loss, berapa persen yang profit, jadi biar semuanya itu jelas gitu loh, dan kita punya pusat data koordinasi yang bagus. Saya minta itu. Dan yang link kedua ini ya, yang link untuk kedua ini sifatnya lebih general, sama aja ini bukti, tapi kalau ini yang ini saya minta apa, buktinya itu berdasarkan pengalaman kalian, maksudnya kalian yang terjun di binary gitu. Kalau yang ini ya bukti, tapi mau bukti apapun boleh, kayak kejanggalan kalian chattingan dengan afiliator, kalian merasa tertipu lah atau apalah, kalian bisa upload di sini. Kalau yang video ini jangan lupa kayak karena di Google Drive itu kan juga terbatas ya. Kalau video bisa kalian upload di Google Drive kalian sendiri, terus sertakan link di sini, kemudian kan kalian bisa tuliskan pesan. Ini tujuan saya ya biar kita punya data yang terkoordinasi dengan baik gitu, enggak campur-campur, dan bisa diakses sama semua orang, bisa dilihat semua orang, tapi orang nggak bisa ngedit, cuma saya yang bisa apa, kayak mengatur datanya itu, dan orang tuh bisa lihat gitu, kayak ini persen yang sadar atau ini judi atau tidak, atau yang segala macam. Ini biar
bisa lebih fair gitu loh. Dan kalau kita ngomong itu dari orang-orang awam itu bisa lebih percaya karena ada data, kita punya data yang kita pegang. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Ya, binary option itu judi. Jadi pesan saya itu binary option itu adalah judi, dan afiliatornya tuh bisa dijerat karena mereka dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi gitu loh. Di pasal 303 KUHP mereka bisa dijerat. Jadi rasa video untuk part 2 kali ini cukup. Jangan lupa mengisi kuesioner yang ada di linknya, ada di kolom deskripsi nanti. Terima kasih, tetap hati-hati, sampai jumpa di video